bahagia bulan juga. Kita nanti cuma jangan. Hari bulan jangan. Ini kan gumi kita medan mereka. Nggih. Kinten mantan atuh. Kinten mantan dan wenten wejangan malih sareng niki anake alit sareng semetonipun mangde. Iki alit becikan hampir. Nggih. Iki kurang agan. Penyakit bebahi atau bebai banyak sekali variasi di zaman modern begini dikembangkan dengan tujuan untuk menyakiti seseorang. Bisa bikin sakit, bisa bikin gatal seperti upas atau kena ulat gitu. Benjol-benjol badan kuatalnya minta ampun. Nah, yang salah satunya bisa bikin gila. Inilah fenomena yang saya alami dan yang saya sudah tangani. Sangat menguras pikiran-pikiran, kok tega seseorang menjalankan hal tersebut untuk menyakiti seseorang. Apakah mereka tidak punya perasaan atau mengikuti iri dengkinya? Mungkin dia pengen senang melihat orang lain tersakiti. Dan juga yang menjual pun sangat miris saya melihatnya. Ya, semoga sadar, kembalikan pada diri sendiri sebelum menjalankan aji wegik. Jika dirinya sendiri dikenain, bagaimana pemikiran? Nah, kalau sudah mempunyai pertimbangan tersebut, astungkare, mereka yang menjalankan aji wegik perlahan akan sadar. Nah, kali ini Titiang membahas tentang penyakit bebai atau upas atau racun yang membuat seseorang gila. Yang lambat laun itu dibikin gila. Bagaimana proses kok bisa sampai kena penyakit tersebut? Seseorang yang dituju akhirnya kena penyakit tersebut, itu pun kembali pada dirinya sendiri. Lalai akan kewajiban memohon kepada Ide Sang Yang Widi Wasi untuk perlindungannya. Yang kedua, kemungkinan orang yang mau menyakiti mempunyai rasa iri dan dengki yang sangat luar biasa. Yang ketiga, mereka yang menyakiti tidak suka melihat orang itu senang atau bahagia. Itulah perguliran di jagat ini, semua didasari dengan rasa iri. Terciptanya lah penyakit tersebut. Sebenarnya dari penuturan ini, saya sempat tarik orang yang meracik sarana tersebut, sebenarnya itu diracik baik gitu. Baik. Mereka yang membeli dengan alasan untuk perlindungan diri, biar berwibawa, biar dikasihi orang lain. Akhirnya apa? Setelah dikasih, mereka mempunyai rasa iri hati yang sangat luar biasa. Sarana yang baik tersebut akan berbalik arah menjadi negatif. Karena apa? Rasa benci, rasa iri itu. Energi yang ada di sarana tersebut menjadi negatif, mengikuti rasa yang membawanya. Makanya disinilah hati-hati membawa sarana tersebut
yang akan bisa mencelakai diri sendiri dan mencelakai orang lain. Itulah penuturan mereka yang sudah saya sempat tarik lewat mediasi dan memberikan wejangan tersebut. Saya pun tidak menyalahkan orang yang membuat itu, karena dasarnya baik. Yang membelilah yang mengarahkannya ke hal yang negatif. Itu efek sampingnya jika membawa sarana tersebut. Ya kalau menurut saya, yakinilah pada diri sendiri. Hanya ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa lah akan melindungi diri kita selama kita memohon kepada beliau secara tulus dan ikhlas. Itu sebagai pemagar diri yang alami. Tidak ada efek sampingnya. Hanya berakibat negatif jika kita lupa dan lalai memohon kepada beliau. Beliaulah akan memberikan perhatian. Om Pakulun Sang Hyang Ibu Pertiwi Akasa, Sang Hyang Hyanging Panca Dewata, Sira Paduka Betari Anjanengin, Manusian Paduka Betara, Angredana Dewaning Pemala Pemali, Upas Petak, Upas Irang, Upas Abang, Sira Pada Lugraha Anyaksina, Pakulun, Om Namah Shivaya. Bebai itu sejenis energi negatif atau astral yang diperintah oleh seseorang untuk masuk ke dalam tubuhnya untuk mengganggu jiwa seseorang tersebut. Terkadang mereka menjalankan rasa irinya, biasanya mapa Kajang Kliwon, besok mau Kajang Kliwon sekarang lah, pada jam 12 malam. Mereka juga begini, walaupun dari jauh. Mereka mengirim energi negatif sehingga masuk ke badan seseorang, orang yang dituju menjadi sakit, bingung, pengen keluar saja, atau ngoceh semaunya dia, kepala sakit, badan sakit. Itu yang diakibatkan oleh energi negatif tersebut. Jika tidak dilawan, orang yang dituju akan celaka, lupa akan jati dirinya seperti orang gila. Lama-kelamaan kurus badannya, benjol-benjol, bintik-bintik, gatal minta ampun, seperti koreng. Dagingnya ini menciut. Begitu efek sampingnya penyakit tersebut. Sangat luar biasa penyakit bebai ini. Dan juga jika ditangani, si penyakitlah yang ngomong melalui orang yang sakit tersebut. Itu yang disebut dengan bebainan. Penyakitnya yang ngomong. Itulah efek samping yang ditimbulkan oleh penyakit bebai atau upas atau racun, yang sangat membahayakan. Lama-kelamaan itu bisa tergeletak antara hidup dan mati. Bagaimana penanganan tentang penyakit bebai tersebut? Saya sering menangani hal tersebut. Sekarang saya akan memberikan tips. Semoga orang yang kena tersebut bisa ditolong. Ambil 5 lembar daun sirih, dimohonkan kepada ide Sang Yang Widi dan ide Betara Kemulan atau ide Betara Yang Guru.
Setelah itu direbus. 1 gelas airnya didinginkan, dikasih garam. Itu diminum untuk obat dalamnya. Untuk obat luarnya untuk boreh atau bobok 11 lembar daun sirih yang temu urat atau temu rase, garam sedikit, abu sedikit juga, abu dapur, inti bawang, ini khusus bawang tunggal, ini bawang merah, airnya asaban cendana, dan kunyit muani atau kunir tunggal. Itu digerus, dihancurkan, diusapkan di bagian belakang leher, dada, perut, sampai ke telapak kaki. Dan juga jangan lupa tetap kita memohon kepada beliau Ida Betari Yang Guru, memohon ampunan atas kesalahan kita baik secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, itu dulu jalankan, mungkin batasnya 5 hari itu, rutin itu, sehari sekali, memboreh sekali, minum rebusan daun sirih sekali setiap hari selama 5 hari. Nah, setelah sehat atau pulih perlahan, bagaimana untuk menuntaskan penyakit bebai tersebut? Yang pertama, memohon lagi kepada Ida Betari Yang Guru, lunas pengelukatan melantaran praspejati atau canang rakedaksina, segahan mancewarna, dan putih kuning. Di sanalah memohon pengelukatan, pembersihan diri kepada beliau dengan sarana praspejati atau canang rakedaksina, dan dikasihlah kelungah nyoh gading. Kelungah nyoh gading itu setelah dibuka diisi asaban cendana, kayu cendana yang digerus, airnya itu dimasukkan ke kelungah nyoh gading atau kelapa gading yang paling mudah sekali, yang masih ada air aja. Dikasih bunga berwarna 3, putih, kuning, merah. Itu dimasukkan, dimohonkan kepada beliau. Setelah itu baru melukat di luar areal merajan atau sanggah. Nah, setelah itu baru kita memohon kepada beliau, memohon ampunan atas kesalahan baik secara sengaja atau tidak sengaja. Baru nunas wangsuh pada ide, disiratkan ke kepala 11 kali, diusapkan ke muka 3 kali, diminum 5 kali. Astungkare perlahan akan sembuh. Nah, setelah proses itu dijalankan, menunggu hari yang baik, yang penting tidak pasah ke segara atau ke laut. Di sana melukat terakhir sebagai pemutus atau penuntas penyakit tersebut. Di mana cari posisi laut, air darat yang ketemu dengan laut. Di sanalah melukat atau mandi.
sebelum acara pengelukatan memohon dulu kepada Ide Betari yang baru. Simpel saja, canang rakedaksina segehan putih kuning. Di sana memohon kepada Ide Betari Baruna untuk menuntaskan penyakit tersebut. Bagaimana posisi kita mandi di laut? Air darat itu kaki, posisi kaki di sana. Kepala di posisi air laut. Nah, jangan terbalik. Saya ulangi lagi. Air darat yang menuju ke laut, kaki di pas di keluarnya air dari darat itu. Kepala ke arah laut. Begitu posisi untuk melukat, untuk penuntasan penyakit bebai, upas. Semoga beliau Ide Betari yang baru memberikan kesembuhan. Setelah melukat, ambil air mungkin 1 jerigen, dibawa pulang. Lukat karang nih kok, biar bersih pekarangan, areal pekarangan. Dan juga kita mohon juga kepada penungun karang, kepada Ide Betari yang guru, biar areal pekarangan kita bersih dan netral. Nah, setelah itu dijalankan, baru kita tetap setiap hari berdoa di hadapan beliau untuk mendapatkan kedamaian di hati kita dan keluarga. Kalau itu dijalankan setiap hari, Astongkar akan rahayu, damai di hati, pekedek pekenyum gitu istilahnya. Inggih wantah sapunika penjelasan titiang kali ini tentang penyakit bebai. Dumugi Ide dane semeton titiang tercerahkan. Kang Yang niki simpel titiang nak beblogan niki. Dumugi wantah sapuniki titiang mersidayang metetulung bukan untuk eksistensi atau ketenaran niki. Dari hati tulus dan ikhlas memberikan wejangan, itu pun saya pasrahkan kepada beliau Ide Sang Yang Widiwase, Kaki Yang Lingsir Gandamayu, Ide Betari Dalem Rajapati dan yang leluhur, sehingga video ini bisa dibikin. Astongkare Dabdab Rahayu Sainareng Sinamian lan Jagat Sami sinap titiang untuk para mesanti. Santi, santi, santi.